Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah hadir untuk mengikuti mata kuliah statistik dan probabilitas. Kalau kemarin kita belajar tentang pengantar, tentang statistik dan data preprocessing awal. Nah, saya sekarang juga akan membicarakan data preprocessing, mengulang sedikit dan menambah juga sedikit, gitu ya. Apa itu data preprocessing? Itu ada dua, yaitu tentang dummy variable. Dummy variable digunakan untuk mengolah data yang masih dalam bentuk categorical data. Artinya di dalam data tersebut, dalam suatu kelompok data itu ada pengulangan data, pengulangan hasil dari suatu data. Jadi misalnya kayak gini, pertama syarat dirubahnya menjadi categorical data bahwa data tersebut bukanlah angka. Yang kedua, ternyata data tersebut berulang lebih dari sekali. Yang kedua adalah missing data. Missing data di sini mungkin kalau kita masih belum mengenal tentang data analisis, missing data tersebut kita akan hilangkan bila dalam suatu baris ada kolom yang hilang missing datanya, biasanya kita akan menghilangkan data tersebut. Tetapi di dalam teori data analisis itu ada kecenderungan bahwa data yang hilang atau missing data yang hilang dari suatu kolom itu ada kemungkinan di baris tersebut ada informasi penting yang harus diperhatikan dalam mengolah data. Atau bisa dikatakan bahwa baris tersebut sangat mempengaruhi nilai akhir dari pengolahan data ini. Untuk itu tipe data ada dua, categorical dan numerical. Nah, kita bicara tentang daftar makanan, harga, pedas dan coklat. Di sini kita akan mencoba mencari tipe datanya. Kita lihat angka di bagian pedas dan coklat. Yang saya tandai merah, pedas dan coklat itu bisa dikatakan bahwa pedas di situ ada pengulangan data, pengulangan informasi antara ya dan tidak. Misal di pedas diulang ya 2 kali dan tidak 3 kali. Di coklat juga demikian, tidak itu terulang 4 kali dan ya hanya sekali. Maka bisa dikatakan bahwa pedas dan coklat itu adalah categorical data. Sedangkan harga adalah kuantitatif variabel karena berupa angka. Meskipun di situ ada pengulangan data 10.000 yaitu dibagi 2 baris terakhir, tapi itu bukan categorical data. Karena categorical data adalah data yang tidak berwujud angka. Nah, bagaimana dengan daftar makanan? Di daftar makanan tidak kita sebut sebagai categorical data karena di dalam daftar makanan tidak terjadi pengulangan data. Misal pangsit mie disebut sekali, es jeruk juga disebut sekali, rendang disebut sekali, es coklat disebut sekali, soto daging juga disebut sekali. Tapi apabila di situ ada pengulangan data, maka data tersebut yaitu di daftar makanan itu dinyatakan sebagai categorical data. Misal, pangsit mie harga 14.000, pedaskah? Iya, coklatkah? Tidak. Habis itu tertulis lagi di sini di line kedua, pangsit mie yang harga 2.000 ternyata tidak pedas dan tidak coklat. Nah, kalau pangsit mie terulang
sudah terulang 2 kali, maka daftar makanan ini kita sebut sebagai categorical data. Gitu ya. Lanjut, sekarang kita akan mencoba untuk melihat data country, age, salary, dan purchase. Pertemuan yang minggu lalu saya menceritakan bahwa data ini menceritakan tentang kecenderungan seseorang di suatu negara dengan gaji tertentu untuk membeli mobil. Data ini untuk siapa? Mungkin data ini akanlah sangat penting, misal untuk Honda atau Toyota atau apapun juga. Misal dalam ini saya bicara tentang Honda, di mana dia akan menjual kendaraan dengan merek HRV misal. Nah, di sini tertulis bahwa di negara Prancis yang umurnya 44 tahun dengan gaji 72.000 euro setahun itu tidak membeli mobil, no purchase kendaraan. Ada kemungkinan dia berpikir anak-anak saya sudah gede, mungkin anak-anaknya sudah mulai masuk SMA gitu, dan anak SMA mungkin butuh pembiayaan lebih, mungkin les lah atau kursus atau apa, atau ikut ekstrakurikuler apa, sehingga membutuhkan pembiayaan lebih besar sehingga dia tidak membeli mobil. Atau bisa jadi orang Prancis yang memang lebih suka traveling, maka dia lebih mengutamakan dana dari salary mereka dikhususkan untuk traveling, sehingga mereka tidak membutuhkan kendaraan. Mungkin juga di Prancis fasilitas kendaraan umumnya sungguh bagus sehingga tidak membutuhkan kendaraan. Bagaimana dengan Spanyol? Ternyata Spanyol untuk orang yang umurnya 27 tahun, gajinya 48.000, membeli mobil. Ada kemungkinan orang Spanyol mungkin butuh gengsi, atau dia belum punya keturunan sehingga tidak membutuhkan pembiayaan ekstra dalam keluarga, atau dia masih belum membutuhkan traveling, atau untuk umur 27 tahun karena dia masih muda, banyak tugas dari perusahaan untuk pergi keluar kota. Nah, jadi data ini menunjukkan bagaimana kecenderungan suatu masyarakat dalam suatu negara. Demikian juga untuk Germany. Gitu, dengan umur tertentu, gaji tertentu, apakah dia membeli atau tidak. Nah, dapat kita lihat di line ke 1, 2, 3, 4, 5, yaitu di line ke ini, kelima, Jerman. Ada umur 40 tahun, tidak diketahui salarinya, tapi dia membeli. Ini artinya terjadi missing data. Missing data biasanya terjadi karena bottleneck, pengiriman data yang panik gitu, banyak. Biasanya nanti kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Biasanya kalian akan mengerti hal ini, misal di elektronika dan di telematika. Ini akan sangat dipelajari. Kenapa data itu tidak bisa terrecord dalam database misal. Karena ada bottleneck, atau data yang terrecord terlalu banyak, atau gimana. Itu ada di situ teorinya. Itu di sini data hilang. Nah, apakah dengan mudah baris ini Germany yang umurnya 40, salary dan yes itu dihilangkan? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa data tersebut tidak bisa dihilangkan dalam suatu data karena ada kemungkinan pada baris tersebut mengandung informasi terpenting atau informasi yang sangat krusial yang bisa mempengaruhi
data akhir atau mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan analisa ini. Demikian untuk line ke-7 juga ada di area umur itu ada missing data, di mana salary-nya Spanyol, umurnya tidak diketahui, gaji 52.000, dia tidak membeli kendaraan. Mungkin dari kalian bertanya, Bu, kalau umpamanya yang data hilang adalah data-data kategorikal, apa yang bisa kita lakukan? Apabila data-data kategorikal yang hilang dari perhitungan, ya tidak kita pakai, ya kita buang aja semuanya, karena kita nggak tahu bagaimana kita merubah data tersebut, gitu ya. Jadi saya nggak punya ide bagaimana kita kalau mengubah mempreprocessing data untuk data kategorikal. Jadi kalau saya, ya saya buang aja gitu. Lanjut, country, age, salary itu adalah independent variable. Yang dimaksud independent variable adalah data yang menentukan adanya suatu jawaban. Maka data tersebut dinyatakan sebagai independen. Jawaban di sini adalah purchase. Dia adalah dependent variable. Artinya apa? Tidak akan ada purchase kalau tidak ada independent variable, yaitu country, age, dan salary. Gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengubah country dan purchase, karena country dan purchase ini adalah categorical data. Sebelumnya saya sudah bilang bahwa categorical data itu ditandai oleh dua hal, yaitu tidak berupa angka, dan yang kedua adalah terjadi pengulangan data di kelompok tersebut. Misal, country itu negara Prancis, France, itu diulang sebanyak 4 kali. Jadi dia terkelompok. Germany terulang 3 kali, Spanyol terulang 3 kali. Jadi terjadi pengelompokan data. Sehingga country dalam hal ini bisa dikatakan sebagai categorical data. Demikian juga dengan purchase. Di purchase itu ada no, yes, no, no, yes, yes, dan seterusnya. Di mana yes menghasilkan kelompok data 5, dia terkelompok, dan sisanya adalah no. Jadi bisa dikatakan purchase juga termasuk categorical data. Gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, bagaimana kita mengubah categorical data tersebut menjadi data yang bisa diolah di dalam data? Nah, kita tinggalkan dahulu country. Di country itu kita akan mengubah data categorical country ke dalam bentuk data yang lain. Kita akan mencoba melihat ini, misal ini Prancis. Nah, selama data tersebut bernilai Prancis, kita beri angka 1. Sehingga data yang keluar adalah 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Selama datanya bernilai Prancis, dia bernilai 1. Bagaimana dengan Germany? Sama, selama data tersebut bernilai Germany, maka dia bernilai 1. Demikian juga dengan Spanyol. Mungkin dari kalian ada pertanyaan, kok urutannya Prancis, Jerman, Spanyol? Kenapa kok tidak Prancis, Spanyol, Jerman? Ya nggak apa-apa, itu tergantung selera. Mau Prancis, Jerman, Spanyol,
atau dibalik Jerman, Prancis, Spanyol, atau Spanyolnya di depan, Prancis di belakang, Spanyol, Jerman, Prancis, tidak masalah. Itu merdeka, tergantung bagaimana kalian menentukan urutannya, gitu ya. Ini kita tahu untuk country. Bagaimana dengan purchase? Sama, dalam mengubah purchase menjadi categorical data. Selama data tersebut bernilai yes, maka data tersebut diberi angka 1. Selama data tersebut bernilai no, maka data tersebut akan bernilai 1. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Insya Allah mudah dipahami. Nah, setelah data yang sebelumnya itu kita rubah menjadi categorical data, jadi data categorical data dibuat menjadi dalam bentuk dummy data, maka bentuknya seperti ini: France, Germany, Spanyol, age, salary, yes, dan no. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di age dan salary itu ada data yang missing, data yang hilang seperti yang saya bilang, sehingga kita harus juga mengolah data tersebut. Tadi kita sudah mengolah categorical data, sekarang kita akan mengolah tentang missing data. Nah, kita melihat bahwa untuk purchase kita menghasilkan data seperti itu, yes dan no dirubah. Nah, di dalam perhitungan itu kita akan mengetahui apabila kita mengambil data yes saja, yes seperti yang kita lihat, jadi yes kita copy di sebelah kanan, tanpa melihat data ini, yang ini kita anggap hilang. Nah, sekarang kita lihat, kalau yes itu 0 artinya apa? Kita sudah otomatis kita tahu. Kalau ini data yes, ini 0 artinya kita tahu itu pasti no. Kalau 1 pasti yes, ini pasti no, no, dan yes, yes, no, yes, no, yes. Artinya di dalam perhitungannya nanti kita cukup menggunakan satu data, yes saja atau no saja. Tapi dalam hal ini saya menggunakan data yes, gitu ya. Nah, kenapa hal itu kita menggunakan satu data? Jadi kenapa data yes saja yang dipakai dan data no dihilangkan, atau data no yang dipakai dan data yes-nya dihilangkan? Karena kita berusaha menghindari adanya dummy trap, kondisi di mana variabel tersebut terjadi double calculating, sehingga hasil dari prediksi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena ada perhitungan dua kali. Misal kalau umpamanya saya menggunakan dua data ini, terjadi perhitungan dua kali. Yang di sini sudah 0, ini tapi diterima yes, dijawab 1, sehingga nanti saya kalikan lagi. Nah, itulah kenapa harus dihindari dummy trap. Nanti akan lebih jelasnya di tutorial lainnya ya, di data preprocessing lainnya. Nah, sehingga data yang kita dapatkan secara komplit tadi itu France, Germany, Spain, yes dan no. Data terakhirnya lah yang kita hilangkan. Dalam hal ini Spanyol dan no. Itu kita hilangkan sehingga data akhir dari kelompok data kita akan berubah menjadi France, Germany, age, salary, dan yes. Gitu ya. Sekarang kita akan mencoba mencari tahu bagaimana menghitung missing data, mengolah missing data ini. Missing data di age sama di salary. Perlakuan pada missing data age.
dengan menentukan nilai rata-rata dari H. Nilai rata-rata berfungsi untuk mengukur titik tengah dari sekelompok dataset. Dalam hal ini kita mempunyai 9 dataset dan satu missing data, sehingga untuk menentukan satu nilai missing data kita menggunakan rumus mu, di mana mu adalah nilai rata-rata dan n adalah jumlah item yang ada di dalam dataset. Berarti mu adalah jumlah semua data dari pertama sampai akhir dibagi jumlah data. Dalam hal ini menjadi mu sama dengan 44 ditambah 27 ditambah 30 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 35 ditambah 48 ditambah 50 ditambah 37 dibagi 9. Kenapa kok cuma 9? Karena dari 10 data ada satu missing data. Jadi ada dibagi 9 menghasilkan nilai 38,77. Nilai 38,77 ini dimasukkan ke dalam missing data, sehingga datanya seperti itu. Yang keluar menjadi 44, 27, 30, 38, 40, 35. Missing datanya kita rubah menjadi 38,77, 48, 50, 37. Gitu ya. Itu baru perlakuan pada missing data H. Bagaimana dengan perlakuan missing data pada salary? Perlakuannya hampir sama, yaitu kita menjumlah semua data tersebut. Dalam hal ini dilihat 72.000, 48.000, 54, 61, 58.000, 52.000, 39.000, 83.000, 67.000 dibagi 9. Hasilnya 6377 dimasukkan ke dalam area yang missing. Sehingga yang keluar adalah data seperti ini. France, Germany, age salary yes. Categorical datanya sudah kita rubah, satu datanya sudah kita hilangkan, dan nilai rata-ratanya sudah dimasukkan. Data ini telah bisa dikatakan bahwa ya, kita selesai dengan data preprocessing and we are ready to the next journey. Gitu ya. Nah, next journey-nya apa? Next journey-nya adalah tentang data scaling. Kita akan bicara tentang data scaling di step-step selanjutnya. Untuk kuliah data preprocessing tahap kedua, cukup ini dulu. Minggu depan kita akan bicara tentang data scaling. Gitu, data scaling nanti insya Allah akan lebih sedikit perhitungan kompleks, sehingga yang kemarin tentang data preprocessing perlu kalian pelajari. Demikian, gitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.